daripada kalian. Kemudian maka apa? Maka Nabi berpuasa pada Asyura plus bukan hanya berpuasa, tapi juga memerintahkan sahabat berpuasa. Ini yang disebut sunnah muakkad. Artinya apa? Sunnah fa'li juga sunnah gauli. Beliau mengerjakan, juga beliau pun memerintahkan. So ada sunnah juga. Sunnah itu macamnya banyak. Kalau dalam usul fikih dijelaskan, ada sunnah, ada mandub, ada nawafil, ada mustahab. Itu walaupun sama-sama bahasa katanya sunnah, tapi itu ada kriterianya. Kriterianya berbeda. Kriterianya berbeda, tingkatannya berbeda. Mungkin nanti bisa disampaikan pada kesempatan yang lain. Tapi ini menunjukkan betapa pentingnya puasa Asyura. Kemudian juga dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura bagal yukaffiru as-sanatal madiyah. Nabi ditanya tentang pahala puasa Asyura. Pahala puasa di tanggal 10 Muharram. Maka jawaban Nabi, waqal yukaffiru as-sanatal madiyah. Dia atau puasa tersebut bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah kemarin tanggal 9 Dzulhijjah menghapuskan puasa yang lalu dan akan datang, maka puasa Asyura bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu, melebur dosa tahun yang lalu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Ibnu Abbas juga berkata, beliau bersabda Nabi SAW, lain bagi itu ila gabil la asuman natasi'a. Kalau saya hidup sampai tahun depan, aku benar-benar akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Lain bagi itu ila gabilin la asuman tasi'a. Kalau saya bisa hidup sampai tahun depan, maka saya pasti akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Nabi datang ke Madinah waktu itu tanggal 10 apa? Muharram. Mendapati orang-orang Yahudi Madinah maka beliau pun berpuasa. Bilang orang sudah berpuasa. Kemudian karena tanggal 9 sudah lewat, maka Nabi sampaikan kalau saya hidup sampai tahun depan, maka pasti saya akan berpuasa pada tanggal 9. Kenapa demikian? Karena agar berbeda antara puasanya orang Islam dengan puasa orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 saja. Supaya ada perbedaan, maka Nabi bersabda, lain bagitu ila gabilin la suman natasi'a. Kalau saya bisa bertahan sampai tahun depan, pasti saya akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Kemudian ini beberapa hadis tentang keutamaan puasa Asyura, juga puasa Tasu'a. Kemudian secara umum Nabi sabdakan bahwasanya afdal shalah ba'da fardhu salatul lail wa afdal siyam ba'da ramadan salatu siyamu asyhuril hurum. Sebaik-baik salat setelah salat yang 5 waktu ada salat malam. Apa disebut salat malam? Salat yang dikerjakan setelah salat maghrib. Itu malam kan? Abada Isya sampai azan berkumandang. Itu salat malam. Ada awabin antara maghrib dan Isya yang Nabi sabdakan, orang yang salat 6 rakaat di antara maghrib dan Isya atau setelah salat maghrib, maka ta'dilu, dia membandingi ibadah berapa? 12 tahun. 6 rakaat hanya butuh berapa menit? Paling 10 menit, atau bahkan 8 menit, atau bahkan 7 menit, atau bahkan 5 menit.
Kalau ngebut, ngetrek, iya. Tapi nilainya luar biasa. Maka ketika ada sahabat membaca ayat tatajafa junub anil madaji, renggang lambung-lambung mereka daripada, jadi maksudnya apa? Mereka senantiasa sholat malam. Pada Isya ada ba'da Isya ada apa? Ada witir. Tentang witir minimal 1, idealnya 3, maksimalnya 11. Minimal 1. Akal akmas 3. Saya mah masih kuat 11. Apa? Salat witir maksimalnya. Kalau qiyamul lail, salatul lail mas-mas salat malam itu 22. Kalau salat kecuali witir ya. Maka apa? Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. 2, 4, 6, 8 sampai sebanyak-banyaknya. Imam Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, cucu Sayyidina Ali, cici daripada Sayyidina Rasulullah SAW, beliau berapa rakaat salatnya? 1000 rakaat. Berapa banyak? 1000 rakaat. Masuk akal apa enggak? Kalau pakai akal enggak masuk akal. Bagaimana ya? Saya witir 3 aja berat, 11 apa lagi? Iya. Kok bisa sholat sunat 1000 rakaat? Ada riwayat lagi. Beliau diketahui, diyakini sebagai orang yang memberikan bahan pokok makanan kepada 100 kakak setiap malam. 100 kakak pada setiap malam. Dan itu diketahui kapan? Ketika beliau meninggal dunia, ada bekas kapalan di punggungnya. Kemudian setelah itu tidak ada lagi orang yang membagikan sembako atau kalau dulu tepung gandum. Masuk akal enggak? Kita sekarang mau santunan sebulan sekali aja. Dulu setahun 2 kali, Muharram sama akhir Ramadan, yatim dan duafa. Sekarang tiap bulan. Susah enggak? Kalau diukur dengan iman kita dan amal kita susah. Masa iya? Sebulan sekali aja aneh nih pengen pengen menyantuni 100 orang, bukan 100, mungkin enggak nyampe 100, sekian puluh lah ya. Angkanya kan cuma 9.700.000 kan? Sekian belas yatim dan duafa kok susah banget kok. Ya kalau diukur dengan iman dan amal kita memang pasti nggak masuk di akal itu. Gimana Imam Ali Zainal Abidin di tengah-tengah kesibukannya dia ibadah salat malam plus bisa apa? Menyantuni 100 kakak buat yatim dan duafa dan sendirian. Itu yang ajibnya. Bukan kolektif. Oi bapak-bapak, siapa yang menyumbang kita tanggal 6 mau ya enggak? Itu pun responnya ya sangat minus gitu. Ada tapi alhamdulillah disyukuri, tapi artinya dibanding dengan jumlah kakak di sini masih jauh daripada harapan. Ya artinya apa? Memang kalau mengukur dengan iman dan amal kita, ya banyak amal Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in itu enggak masuk di akal. Apa mungkin ya 1000 rakaat? Apa mungkin ya 100 kakak disantuni sendirian lagi dipikul sendirian? Padahal beliau adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang mudah sekarang dah, yang paling gampang dah analoginya. Kita dapati ada sebagian hamba-hamba Allah yang bisa hatam Quran 1 kali sehari semalam, bahkan ada yang 2 kali. Seperti Abu Yadim Yati kalau di Banten, sekarang udah wafat. Setiap malam hatam. Kalau menurut sebelum kita ada YouTube, ada Facebook, aduh apa mungkin ya ada orang bisa 60 kali hatam. Zaman dulu pernah terjadi zaman Imam Syafi'i. Kalau sekarang apa mungkin? Ada orangnya. Enggak jauh di Banten lagi. Iya. Kalau mengukur kemampuan iman dan amal kita, saya mau hatam sebulan aja susah ya enggak? Sebulan aja susah. Setahun sekali aja susah. Maka wasilian, jadi kalau dalam bahasa agama nama itu mimbabil karomah. Dilihat, ditinjau dari sisi itu adalah kemuliaan dari Allah
berbentuk keberkahan waktu. Sama ketika Nabi Isra dan Mi'raj, diukur dengan logika pada masa itu orang musyrikin, kalau itu dengan bahasa iman, perjalanan Mekah ke Syam atau ke Palestina perlu 2 bulan perjalanan menggunakan kuda ataupun unta. Apalagi Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Maka apa? Maka diukur dengan akal orang pada masa itu enggak masuk di akal. Tapi kalau sekarang bisa terbang ke mana? Ke Palestina 1 jam mungkin enggak? Mungkin. Apalagi pakai superjet. Apalagi kalau pakai Apollo yang kecepatannya lebih kali daripada pesawat biasa. Baru gini, oh bisa kok. Karena ada pesawat. Begitu mudahnya Allah Ta'ala memberikan apa? Kecepatan atau keberkahan waktu sehingga dalam 1 malam bisa Isra dan Mi'raj. Ini saya analogi seperti itu. Maka rahimakumullah, kembali kepada pembahasan tadi bahwasanya sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam. Bahkan sholat malam ini itu difardukan, diperintahkan sebelum sholat yang 5 waktu. Maka maaf nih, kalau ada paham bahwa sekarang dakwah kita masih periode Mekah sehingga enggak usah sholat, itu paham yang salah atau yang ininya ekstrimnya yang sesat. Iya, itulah yang sekarang lagi rame itu, yang lagi viral itu. Secara bukan apa istilahnya itu ya, kepahaman orang-orang NI secara umum yang ada di KW 9 atau di Asia itu seperti itu. Dia apa? Oh sekarang masih periode Mekah, jadi waktu itu belum ada sholat. Pada apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu awin kus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini dituliskan awal-awal Islam. Awal-awal Nabi akan menjadi seorang Nabi, dan bahkan malamnya soalnya apa? Setengah malam, 1/3 malam paling minim. Bahkan kalau mampu lebih daripada 2/3. Dan itu Allah jelaskan dalam Al-Quran, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusail lail wa nisfahu wa sulusahu. Allah tahu, Tuhanmu tahu engkau bangun malam lebih daripada 2/3 malam, setengah malam, 1/3 malam. Kata kasihan nanti manusia akan datang nggak mampu, maka cukuplah kalian banyak baca Al-Quran. Artinya apa? Sholatnya 2, 4, 6, 8 atau 11 witirnya. Lebih banyak lebih bagus. Kenapa? Nanti ada kali ada yang sakit. Iya. Ada yang kerja jadi satpam, jadi sopir. Iya. Susah nanti. Sopir bus malam maksudnya. Atau satpam pas jaga malam. Bisa enggak? Sholat malam? Enggak bisa. Maka apa? Setelah Isra dan Mi'raj datanglah perintah sholat 5 waktu. Itu pun pada tahun ke-11 biasa 2 tahun sebelum Hijrah. Artinya apa? Waktu di Mekah juga gitu. Mereka kalau dengan beralasan masih periode Mekah belum ada perintah sholat, itu namanya bermana dia belum utuh membaca Al-Quran dan dalam kitab tafsir. Apalagi hadis. Ayat Quran belum dia baca semua, belum juga baca tafsir dengan lengkap. Dikiranya sholat diturunkannya di mana? Diperintahkannya di Madinah? Tidak. Kalau perintah jihad angkat senjata, kalau perintah apa? Puasa. Perintah apa lagi? Zakat. Itu baru di haji, baru di Madinah. Kalau sholat dari awal sudah ada perintah sholat. Dan kata lain, kalau ada paham seperti itu dipastikan paham yang salah, menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gampang aja. Kalau rukun imannya sama 6, rukun Islamnya 5, plus mengerjakannya ikut satu di antara madhab yang 4, iya.
Akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah plus apa lagi? Dalam fikihnya ikut satu di ada mazhab yang 4. Akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah ditambah apa? Tasawufnya ikut Abu Ja'al al-Baghdadi atau yang dirangkum oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya misalnya kan. Kalau yang besarnya, kalau yang dasarnya seperti kitab apa? Bidayatul Hidayah. Maka ia bertanda Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja. Seperti itu, mudah. Kalau tidak menggunakan itu dipastikan dia ada sedikit sebanyak penyimpangan. Baik dari sisi akidah, dari sisi fikih atau syariat, dan juga dari sisi tasawuf. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa kita sudah bukan, kita sedang proses. Baru proses melangkah menuju memahami dan mengamalkan. Wasalian, kemudian sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang mulia. Apa itu? Rajab, Syawal, Dzulqa'dah, Rajab, apa lagi? Apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Artinya apa? Kalau ada orang yang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah, tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid atau Muharram, sunnahnya 9, 10. Kemudian di tanggal 1 dia puasa, enggak apa-apa. Kenapa? Karena sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Ini keumuman hadis keutamaan tentang puasa di bulan yang mulia itu. Keumuman apa? Dalil sunnahnya atau keutamaannya berpuasa di bulan-bulan yang mulia. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Allahu Akbar. Maka hadirin rahimakumullah, apa itu? Maka penting saya sedikit agak ini dari materi. Jadi kalau ada orang yang berpaham itu dipastikan salah. Apalagi menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan dengan ijma. Quran jelas, hadisnya jelas, ijma juga jelas. Itu pasti menyimpang. Wasilian, ulama Ahlussunnah mengatakan kalau orang berbuat dosa sebesar apapun kecuali syirik ya, kalau dia mati ada harapan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang itu melecehkan ajaran Islam ataupun berkata-kata tentang ajaran Islam dengan kata-kata yang melecehkan atau mengecilkan atau menafikan, itu bukan hanya dosa tapi kategorinya murtad. Contoh, maaf nih, sholat sudah sepakati wajib 5 waktu. Dibilang belum wajib sholat, berarti dia menentang satu perintah dia ada perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Maka apa? Bermakna dia menyimpang atau sesat bahasa mudahnya. Demikian juga puasa. Demikian juga haji. Iya. Haji, puasa, sholat. Kalau puasa apa? Sholat nggak mau berdiri, duduk berbaring. Iya. Dan seterusnya. Puasa kalau safar ada pengecualian, sakit ada pengecualian. Iya. Kemudian kalau haji, zakat itu zakat ada istilah nisab, ada haul. Kalau haji ada istilah istita'ah. Ada istilah istita'ah, mampu. Ketika ada orang mengatakan bahwa haji tidak wajib bagi orang yang mampu, itu berdosa. Bahkan karena sudah ada ayatnya tentang perintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a sabila, maka bertanda dia bisa dikatakan murtad. Kalau orang enggak haji, saya hanya satu dosa. Kalau saya malas mau haji misalnya, belum ayo kadang orang langsung merasakan begitu kan. Nanti aja hajinya kalau udah tua. Iya. Enggak tahu ya sekarang mesti waiting list 25 tahun. Daftar baru 60 tahun gimana? 85 tahun kalau panjang, kalau sampai. Iya. Nyesel apa nyesel? Yang udah berangkat alhamdulillah, yang belum aduh masya Allah itu.
Yang berharap setelah pensiun baru mau naik haji. Itu ulama-ulama guru-guru kami dulu di tahun kata kakek nenek saya dari tahun 70-an tuh ulama-ulama bilang begini. Kalau kamu sekarang punya tanah jual buat haji, maka tahun 70-an orang tua atau kakek itu haji sampai jual satu rorog istilah orang Sunda mah. Berkotak-kotak. 10 kotak, 15 kotak jual berangkat haji. Terus kenapa emang? Nanti akan datang satu masa walaupun duit kalian banyak kalian susah berangkat haji. Orang tua kita dulu punya sifat samina wal tona. Kata kiai begitu dijalankan. Jual haji untuk berangkat haji. Tahun 74 kakek saya udah haji. Tahun 84 berangkat haji lagi. Tahun 95 berangkat haji. Tahun 85 sudah ada waiting list. Maaf 95, 96 sudah ada waiting list. Tahun 2000 sekian apa lagi? Sudah 3-4 tahun. Iya. Tahun 2015 sudah 20 tahun menunggunya. Bermana Pak? Betul nggak bahwa ucapan kiai tahun 80 bahwasanya kalau kamu sekarang berangkat walaupun mesti jual tanah luas. Ternyata sekarang memang jual 5 meter kalau di pinggir jalan Citerep bisa berangkat haji karena harganya 10 juta kalau pinggir jalan. Kalau yang di dalam katakanlah 2 juta ya jualnya berapa? 20 meter ya atau 30 meter. Iya. Dulu jualnya 1000, 2000, 3000 meter. Tapi nggak nyesel ternyata dia ngalamin 30 tahun kemudian walaupun punya uang tidak bisa berangkat. Kenapa? Ya itu. Nunggu sampai 20-30 tahun. Padahal itu tahun 80 ke sana bahasa itu. Saya ingin menyampaikan bahwasanya apa? Haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau kita atau seseorang hanya nggak berangkat haji saya hanya satu dosa kalau dia mampu. Tapi kalau dia menafikan kewajiban haji, maka dia berdosa. Dia berdosa. Kalau dia mengalihkan untuk katakanlah saya haji nunggu 20 tahun. Bu sedekahin aja dah. Disedekahin? Boleh nggak? Ya boleh. Ada kisahnya zaman dulu juga. Orang mengcancel berangkat haji karena untuk menyantuni anak yatim. Tapi dia termaktub tertulis di lauhul sebagai orang yang sudah haji. Kalau emang betul-betul diberikan kepada orang yang fakir, miskin. Sekarang kita gimana? Ya haji juga atau umroh kemudian menyantuni juga. Saya ulang, sebaik-baik puasa adalah setelah Ramadan adalah puasa bulan yang dimuliakan, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama bulan Muharram. Semalas-malasnya kita, kalaupun toh tidak bisa berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu para sahabat juga tabi'in, maka di samping Ramadan puasa tanggal 9 Arafah. Selain bulan hari-hari yang lain maka puasa tanggal 10 Muharram. Fadilahnya apa? Dia bisa menutupi, menghapuskan dosa 1 tahun. Lebih bagus kalau ditambah dengan tanggal 9 Muharram disebut dengan puasa Tasu'a. Asal lebih kuat daripada itu, tambah dengan Senin Kamis. Saya kuat lebih daripada itu, tambah dengan puasa Ayyamul Bid. Berapa? 13, 14, 15. Nabi sabdakan, orang puasa Ramadan dan ingin menambah sawas akan puasa sepanjang tahun. Nabi sabdakan, puasanya Abu Hurairah mengatakan, Khalil atau kekasihku berwasiat kepada aku untuk sholat duha, untuk witir sebelum tidur, dan untuk puasa 3 hari setiap bulan. Ketika kita akan puasa 3 hari setiap bulan, maka dianjurkan pada Ayyamul Bid 13, 14, 15. Gimana kalau bulan Dzulhijjah? Dimudahkan sehari 14, 15, 16. Begitu. Ya, kalau orang puasa 3 hari setiap bulan, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Kenapa demikian? Karena hari itu di mana dia ada dapat pahala 1 kali 10 kan, minimal 10.
Kalau 30 hari kalau 3 hari puasa dengan puasa satu bulan. Tentang puasa Senin Kamis, Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, bagal dzalika yaumun udwi wa yaumun ubiathu aw unzila alayhi fi. Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin? Beliau jawab, hari itu hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku diutus, dan hari di mana diturunkan ke atas diturunkan Al-Qur'an. Nabi dilahirkan hari Senin, diutus pada hari Senin, dan juga di pertama kali Al-Qur'an diturunkan pada hari Senin. Kemudian Nabi ditanya tentang puasa hari apa? Hari Kamisnya. Tu'radu amal yaumul Itsnain wal Khamis. Fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Dilaporkannya amal-amal manusia pada hari Senin ke hari Kamis. Fa uhibbu, maka saya suka, saya senang ayyuradu amali, ketika dilaporkannya amalku wa ana shaimun, sedangkan saya sedang berpuasa. Kemudian karena Rasulullah hari Jumat wal Khamis, Nabi sangat bersungguh-sungguh untuk puasa pada Senin Kamis. Cuman ingin saya katakan, Nabi yang maksum, yang sudah diampuni dosanya dalam maupun akan datang, ingin ketika amalnya dilaporkan dalam kondisi sedang berpuasa, dan itu menjadi alasan beliau puasa Senin Kamis. Kita yang belum ada jaminan kok malas. Maka Rasul itu untuk apa sekalian? Untuk uswah dan qudwah, sampel. Kalau ingin mendapatkan kecintaan Allah, keridhaan Allah, ampunan Allah, maka ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Iya, kalau Senin dan Kamis adalah dua alasan. Pertama, hari Nabi dilahirkan, Nabi diutus, dan pertama kali diturunkan Al-Quran. Kalau hari Senin dan Kamis secara umum, yaitu Nabi suka ketika amalnya dilaporkan beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian tentang puasa 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid, maka orang-orang yang berpuasa 3 hari seakan-akan setiap bulan, maka seakan-akan dia puasa satu bulan. Kalau kali 12 sama dengan kalau 11 ya, kalau Ramadan kan enggak, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Maka apa kalau saya setiap bulan puasa kuatnya berarti 3 hari setiap bulan. Iya. Kemudian yang keduanya apa? Ingin lebih, ya itulah puasa Arafah. Bagus kalau ditambah dengan tarwiyah. Puasa Asyura bagus ditambah dengan puasa apa? Tasu'anya. Maka mudah-mudahan 12 hari ke depan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik untuk bisa meningkatkan atau hijrah kita dari kelalaian kepada zikir kepada Allah, daripada malas kepada semangat, dari maksiat kepada taat, dari bid'ah kepada sunnah, dan dari cahaya, dari kegelapan menuju cahaya iman, dari kebodohan menjadi cahaya ilmu. Mudah-mudahan 1445 Hijrah ini menjadi momen untuk kita bisa meningkatkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada 1 hari lagi persiapan untuk apa? Bahwasanya DKM akan menyantuni kepada sekitar, saya nggak tahu persisnya, tapi lebih kurang ada belasan atau puluhan untuk santunan anak yatim dan doa. Dan ini berbentuk, dulu kita hanya santunan setahun 2 kali, maka sekarang santunan ditingkat menjadi setahun 12 kali. Lebih-lebih nanti bulan Muharram ada Idul Aitam. Apa sih Idul Aitam? Hari raya spesial buat anak-anak yatim. Mudah-mudahan Allah pergunakan diri kita, harta kita, dan semua potensi yang ada pada kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.